Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam mesbah doa malam kita. Kita percaya malam hari ini lagi kuasa Tuhan, lawatan Tuhan akan dicurahkan bagi kita semua. Dan kita percaya pada saat 2-3 orang berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita percaya apa yang kita naikkan bersama-sama kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh bergabung bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Dan kami juga percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, apa yang kami doakan di hadapan-Mu, Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Dan kami juga percaya Tuhan, doa orang benar, besar kuasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus Engkau yang memimpin kami. Dan kami rindu Tuhan Yesus, mukjizat boleh terjadi malam hari ini. Pelepasan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita percaya malam hari ini sukacita Tuhan akan tercurah buat kita semua. Amin. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Amin. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Amin. Kita percaya pujian ini kita naikkan sebagai doa kita di hadapan Tuhan, dan kita percaya ini akan terjadi buat bangsa kita. Amin. Dari surga, yes, turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di desa, semoga menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini lagi terjadi pemulihan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Engkau datang melawat setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau katakan pujiannya lagi dari awal. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di
kata, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, amin, dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Amin. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah lagu ini menjadi kata-kata profetik kami di hadapan Tuhan, bahwa Engkau datang melawat setiap kami Tuhan. Engkau datang melawat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan mengendalikan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Atmosfer surgawi memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, Jesus. Rajamu datang memenuhi kami. Kehendak-Mu yang jadi atas kami Tuhan. Haleluya, Jesus.
biarlah kemuliaan-Mu datang Tuhan. Haleluya. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly, your will be done. The
kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the power, yours is the power, yours is the glory forever. Yours is the kingdom, yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Glory, let heaven come, Jesus. Let heaven come. Glory, glory, let heaven come. 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 Biarlah kerajaan-Mu datang Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu bertahta atas bumi ini Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu bertahta atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Maya Rabasie. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu datang atas kami Tuhan. Kerajaan-Mu bertahta atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah permasalahan kami, di tengah-tengah pergumulan bangsa kami, Engkau hadir. Engkau memberikan terang-Mu yang ajaib Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Ya Ramasaka ya Raba ya Rabasie. Ya Rabo ya Rabasie. Ya Rabo ya Rabasie. Hadir bagi kami Tuhan. Yes, kemuliaan-Mu tercurah bagi kami Tuhan. Mari kita memberikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Dia hadir melawat setiap kita malam hari ini. Ya Ramasaka ya Raba ya Rabasie. Haleluya.
worship you. Amen. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here. You are here. Amen. Turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. You are here, mending every heart. I worship you, Lord. I worship you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you katakan are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. Amen. I worship you. You are here. You are here. Yes, Lord. Working in this place. Amin Tuhan. I worship you. I worship you. Waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Katakan waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker.
diriku walker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who That is who you are. 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 Shikira lavata karala lavata karala Hanya lavata Engkaulah Tuhan. Shakara lavata karala lavata karala maya namaya namashe. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang menjalankan semuanya Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan, Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang membuat keajaiban Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Even when I don't feel it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't feel it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't Feel it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. Even when I don't see it, You working. Even when I don't feel it, You working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop You never stop. working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. You never stop, You never stop working. You never stop. You never stop working. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, You never stop working, Lord. Iralabata karalalabata karalalabata karalalabada bada. Sikiralabata karalalabata karalalabata karalalabasya karalabada. Irabata karalalabata karalabata karalabata karalabasya. Iralabata karalabata karalabasya karalabata karalabata. Iramata kanamasya kanalamasyikinalabata karalabata. Iralabata karalabata karalabata karalabaya namasya kenama. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan semakin memperkuat iman percaya mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Iralabata kanalabata karalabata karalabata. Engkau tidak akan pernah berhenti Tuhan. Lakukan perkara-Mu yang ajaib bagi umat-Mu Tuhan. Ya Rabba, You never stop working God. Oralabata karalabata karalabasi. Engkau tak akan pernah berhenti Tuhan melakukan perkara-Mu yang ajaib Tuhan di bumi seperti di surga Tuhan. Urabata karalabasi kiralabata karalabasia. Irabata kanamasia ralabata karalabasia. Segala bentuk-bentuk intimidasi yang melemahkan Tuhan, yang menghilangkan iman percaya orang-orang percaya di muka bumi ini Tuhan, dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Iralabata karalaba. Engkau yang melawat negeri kami Indonesia. Engkau yang menyembuhkan bangsa kami Indonesia. Engkau yang membangkitkan bangsa Indonesia Tuhan. Iralabata. Keadaan situasi yang ada Tuhan tidak melemahkan, justru memperkuat iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, yang tidak pernah berhenti
itu Tuhan, biarlah aliran surgawi mengairi setiap hati Tuhan, setiap hati umat-Mu yang ada di bangsa Indonesia Tuhan. Demikian Tuhan, hari ini Tuhan, malam ini Engkau melawat setiap mereka yang ada di rumah sakit, yang ada tempat isolasi, dimanapun mereka berada. Darah Yesus, bilur-bilur darah Yesus telah menyembuhkan dan menjamah setiap mereka ya Tuhan. Hiralaba takaralaba, sorak-sorak, karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib terdengar begitu meriah dan gemuruh Tuhan. Hiralaba takaralaba, hiraba takara. Oleh sebab itu kami berkatakan, bangkitlah gereja-gereja Tuhan, bangkitlah setiap umat Tuhan. Hiralaba takaralaba syakaralaba yara. Bangkitlah negeriku Indonesia, bangkitlah. Awan kemuliaan-Mu Tuhan menaungi bangsa ini. Segala awan kegelapan disingkirkan Tuhan. Oralabang, Engkau Tuhan yang memimpin negeri ini Tuhan. Iralaba takaralaba syikiralaba takaralaba. Iramata karama syikinamata karamasya. Segala roh mau Tuhan hancur dipatahkan. Darah Kristus telah menyelesaikannya Tuhan. Iralaba takaralaba syia. Demikian Tuhan atas gereja-Mu tempat ini Tuhan. Hiralaba, Engkau ya Allah yang tidak pernah berhenti melakukan perkara-Mu yang ajaib. Dan situasi dan keadaan tidak pernah menghentikan Tuhan. Terus berlangsung bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kebangkitan iman, terjadi kebangunan rohani, terjadi revival Tuhan. Hiralabata, oramata karalamasia, oramata haya, honemesikinahaya, oralamata karamasia. Akan bangun Tuhan, akan terbangun satu kelompok yang besar, yang punya kekuatan yang daripada Tuhan, berdiri atas gereja-Mu tempat ini Tuhan. Hiralaba, orang-orang muda, anak-anak, orang tua, semua Tuhan bangkit Tuhan, tidak menjadi lemah, tidak menjadi takut, tapi justru menjadi kuat dan bahkan Tuhan semakin kuat Tuhan. Terjadi percepatan Tuhan, terjadi percepatan yang daripada Tuhan. Gelombang kesembuhan tercurah bagi setiap umat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Hiralabata karalaba syakaralabata karalaba yarabasya. Hiralabata kanama shikina matahaya. Hiralamata, Engkau memberkati Tuhan seluruh daya upaya Tuhan, semua Tuhan. Uralabata karalaba shikina mayaramasya. Oralamasya. Darah Yesus mengcover seluruh jemaat-Mu Tuhan. Mereka sehat, mereka terjaga, terlindungi Tuhan oleh darah Yesus Tuhan. Oralamata hayahona masikina yaramasia. Hiralamata, memperkuat iman percaya setiap kami Tuhan, untuk tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sepertinya tidak mungkin Tuhan, tapi mungkin bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati gereja-Mu tempat ini, kami berkati umat-Mu Tuhan, kami berkati setiap umat-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan mengalami suatu pembaruan Tuhan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar.
Yes Lord. Kemenangan darimu. Katakan dengan iman. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami menyambut firman Tuhan pada malam hari ini, sebab kebenaran-Mu itu berkuasa Tuhan mengubah setiap hati dan seluruh hidup kami. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami, dan biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kami semakin berakar kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman dengan tema berakar di dalam Kristus. Ada beberapa ayat akan saya bacakan bagi kita semua. Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Basicnya adalah berakar di dalam Dia. Setelah itu baru kita bisa dibangun di atas Dia. Ayat yang selanjutnya, Efesus 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berakar itu berarti mendalam, benar, dan berpegang teguh. Tentunya banyak di antara kita punya pengalaman ketika menanam sebuah pohon. Suatu tumbuhan akan berakar makin mendalam, makin kuat. Jika wadah yang disiapkan berisi tanah, itu juga wadah yang besar dan tanahnya juga tidak sedikit. Saya punya pengalaman ketika menanam sebuah pohon di rumah. Wadah yang saya siapkan kecil, tanahnya juga serba sedikit. Dan hasilnya, betul pohon itu bertumbuh, tapi pohon itu kerdil. Tidak perlu kita menunggu, tidak perlu saya menunggu hujan badai atau angin topan untuk merubuhkan pohon itu. Cukup hujan gerimis saja pohon itu langsung tumbang. Mengapa? Karena wadahnya kecil dan tanahnya yang saya siapkan juga sedikit. Tumbuhan itu tidak bisa berakar kuat. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, wadah kita, hati kita, hidup kita, kalau kita menyiapkan bagi Tuhan sedikit, maka kita pun tidak bisa bertumbuh makin kuat. Saya mau katakan, kita harus menyiapkan wadah hati kita, hidup kita seluas-luasnya untuk Yesus memenuhi setiap kehidupan kita. Untuk semakin berakar kuat di dalam Kristus. Tidak berhenti pada saat kita menerima Kristus secara pribadi. Tapi harus dilanjutkan dengan step yang berikutnya. Makin kita bertumbuh dalam Tuhan, kita makin tetap tinggal di dalam Dia. Disinilah seringkali kegagalan orang percaya. Yaitu ketika sudah terima Yesus, tetapi hidupnya tidak tetap tinggal di dalam Dia. Dia tidak menyiapkan hati seluas-luasnya bagi Tuhan. Sehingga tawaran di luar jauh lebih menarik. Tawaran di luar jauh lebih menggoda. Dan kita cenderung untuk melangkah ke sana dan bukan semakin tinggal di dalam Tuhan. Rasul Paulus di dalam suratnya menekankan kata berakar di dalam Kristus. Itu bukan tanpa alasan. Ada alasannya mengapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada kedua jemaat. Salah satunya adalah di Kolose.
Ketika ia menyatakan kepada jemaat di Kolose untuk semakin berakar dalam Kristus, kondisi saat itu yang terjadi. Memang Rasul Paulus tidak ada di sana saat itu. Tetapi laporan dari Epafras, rekan sekerjanya, terjadi di dalam jemaat Kolose ada guru-guru yang mengajar ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat, atau mereka bisa dikatakan sebagai guru-guru palsu. Mereka mengajarkan yang menyimpang dari kebenaran. Mereka memutarbalikkan kebenaran yang seharusnya. Itu artinya pengajaran sesat, pengajaran yang menyimpang dari firman sudah masuk ke dalam komunitas jemaat di Kolose. Lalu bagaimana dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus? Agak mirip situasinya. Kalau kita tahu, kita baca tentang masyarakat di Efesus, itu sebagian besar mereka masih menyembah kepada Dewi Artemis atau Dewi kesuburan. Pengajaran sesat juga ada di Efesus. Karena itu surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat yang ada di Efesus agar mereka tidak tergoncangkan dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, yang namanya pengajaran yang sesat atau pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu ada di mana-mana. Bahkan ada tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan turun-temurun yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bisa saja mengikat banyak orang percaya sehingga membuat orang percaya itu bisa meninggalkan ibadahnya kepada Tuhan. Karena itu mari kita tangkap pada malam hari ini betapa pentingnya untuk kita berakar di dalam Kristus. Situasi yang tidak menentu saat-saat ini itu bisa membuat kita berpaling dari Kristus dan kita mulai melihat sekitar kita begitu banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan. Karena itu, mari tangkap firman Tuhan pada malam hari ini untuk masuk dalam berakar di dalam Kristus, untuk semakin berakar di dalam Kristus. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, hidupmu tetap di dalam Dia. Hidupmu tetap di dalam Kristus. Tadi Kolose 2 ayat 6 sudah kita baca. Step pertama, memang kita harus menerima Kristus secara pribadi, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan YouTube ini, kita sudah menerima Kristus secara pribadi. Kita mungkin sudah melewati step yang pertama ini, tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan stop sampai di situ. Kita harus lanjutkan dengan cara apa? Kita harus aktif, ada upaya keras, ada daya juang untuk tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena saya tahu memang tidak mudah. Tantangannya, tawaran di sekitar itu akan berusaha menarik kita untuk tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena kekristenan kita ini bukan sebatas berbicara tentang keyakinan teologis. Tetapi kekristenan juga merupakan gaya hidup. Iman kita harusnya bukan ditentukan oleh keadaan. Iman kita harusnya menjadi gaya hidup. Gaya hidup orang percaya adalah dia hidup beriman kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Saya melihat di sini ada dua kata yang bisa mewakili kata tetap di dalam Kristus. Kata yang pertama itu bicara tentang tidak berpaling atau tidak berpindah. Tidak berpaling itu artinya apa? Pikirannya tidak berpaling dari kebenaran. Hatinya tetap percaya, tetap beriman kepada setiap perkataan Tuhan. Bukan percaya kepada perkataan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian lanjut lagi, telinganya senantiasa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, pikiran, hati, dan telinga itu matching dengan maunya Tuhan. Dan itu akan terrealisasikan di dalam
setiap tindakan kita orang-orang percaya. Mungkin ada di antara kita, pikirannya memang percaya firman, hatinya percaya firman. Tetapi ketika dia mulai sering dengar-dengaran, apa kata orang, apa berita-berita yang ada di sekitar, ketika telinganya lebih senang mendengar yang manis-manis, yang indah-indah, yang bukan dari Tuhan, maka yang terjadi, lama-lama hatinya akan condong ke sana. Dia tidak lagi akan tinggal tetap di dalam sang pemilik hidupnya. Karena di luar sana ada yang jauh menarik. Di luar sana ada yang lebih jauh menjanjikan, menggiurkan, menawan, dan menguntungkan menurut pandangannya sendiri atau menurut cerita-cerita yang ia dengar. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa setiap hari kita perlu dengar-dengaran akan suara Tuhan melalui gereja di mana Bapak Ibu Saudara bertumbuh. Bapak Ibu Saudara tertanam. Apalagi gereja kita memberikan fasilitas. Kita bisa dengar renungan audio setiap Senin sampai Jumat. Ada mesbah pagi, ada mesbah malam. Gereja memberikan fasilitas yang luar biasa bagi setiap kita. Agar makanan rohani itu kita lahap sehingga semakin membuat kita tertanam, berakar kuat di dalam Tuhan. Kemudian kata yang kedua, yang mewakili kita, yang mewakili kata tetap di dalam Kristus, yaitu kata continue atau terus menerus. Saya percaya setiap kita punya pengalaman ketika saat-saat di mana rasanya roh kita sedang meluap-luap. Roh kita sedang begitu haus dan lapar akan Tuhan. Nah, seringkali kegagalan kita juga, ini jadi evaluasi yang baik bagi setiap kita. Karena kita tidak menjaganya secara kontinu, tidak menjaganya secara terus-menerus. Hati yang seperti tadi, hati yang meluap-luap tadi, itu tiba-tiba dalam sekejap hasrat itu hilang. Dan kita kembali menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau orang Kristen biasa-biasa saja, Bapak Ibu Saudara saya mau katakan, orang Kristen yang biasa-biasa saja, ketika ada si A berkata, ini, maka dia akan berkata, saya ikut. Ketika si B berkata sesuatu, maka dia juga akan berkata, saya ikut. Tetapi ketika ada hamba Tuhan, pemimpin rohani yang berbicara, lalu kita berkata, hamba Tuhan kok bisanya ngatur, kok maunya kepo kehidupan jemaat. Hati-hati, kalau kita tidak jaga secara kontinu, berita negatif, kita akan berkata, itulah berita yang benar. Berita yang tidak benar kita katakan, itu yang benar. Ketika ada berita yang benar kita katakan ini tidak benar. Bapak Ibu Saudara, mari jaga secara kontinu, terus menerus, secara konsisten. Karena kita tahu bahwa perjuangan kita tiap-tiap hari itu bukan melawan orang, bukan melawan manusia, tetapi melawan penghulu-penghulu di udara. Mereka akan memberikan banyak tawaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, untuk kita akhirnya terikat dan terpikat untuk ke sana. Sebagai evaluasi bagi setiap kita, bagaimana dengan persekutuan kita dengan Tuhan? Masih kontinu kah? Masih terus menerus kah? Bagaimana dengan doa-doa kita setiap hari? Doa pribadi, doa bersama keluarga, baik juga doa bersama komunitas. Masih kontinu kah? Masih terus-menerus dilakukan atau tidak? Merenungkan firman, membaca firman, merenungkannya. Kira-kira masih kontinu kita lakukan atau tidak? Atau sekedarnya? Atau sebisa waktu kita? Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kalau kita tidak jaga secara terus-menerus atau secara kontinu,
Bisa jadi ketika datang sesuatu hal yang mengagetkan, mengejutkan kita, berasal dari luar sana, di mana iblis berusaha menjauhkan kita dari kasih karunia Tuhan. Akhirnya hati kita akan mulai ke sana. Kalau terhadap hal-hal rohani, kita sudah tidak melakukan terus-menerus, ada yang salah dalam diri kita. Ini menjadi tanda-tanda bahwa kaki kita sedang mulai melangkah, berjalan keluar, dan lama-lama tanpa kita sadari kita sudah berada di luar Kristus. Kita masuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua, untuk semakin berakar di dalam Kristus. Maka yang kedua, perkenankan Kristus untuk diam di dalam hati kita. Perkenankan Kristus berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, hati kita berdiam Allah yang besar. Allah yang tanpa batas mau berdiam di dalam hati kita. Apa yang terjadi kalau Allah yang berdiam di dalam seluruh hidup kita, di dalam hati kita? Bisa bayangkan yang terjadi. Harusnya hidup kita itu punya dampak yang luar biasa. Allah berdiam di dalam hidup kita, bukan Allah duduk tanpa berbuat apa-apa. Allah berdiam, artinya dia sedang menetap, dia sedang bergerak, dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi sejauh mana Tuhan bekerja, itu tergantung respon si yang empunya, pemilik bejana hati tadi. Yaitu siapa? Kita. Hati kita makin luas, maka roh Allah akan bergerak, bekerja juga makin besar dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita yang kecil. Ruang-ruang tertentu bolehlah Roh Kudus. Tapi bagian yang ini itu urusan saya. Oh, kalau lagi saya gagal, kalau lagi saya perlu, kalau lagi mentok, bolehlah saya libatkan Tuhan. Tapi kalau semua lancar-lancar saja, saya bisa kok sendiri. Sejauh mana bejana hati kita siapkan untuk Allah berdiam secara penuh, maka sejauh itulah dia bisa bergerak, dia bisa bekerja, dia bisa berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya. Kristus diam di dalam hati kita, itu artinya dia bukan saja berdaulat, bukan saja memerintah di dalam hati kita, tapi itu artinya dia punya hak penuh untuk mengawasi kita. Dia punya hak penuh untuk memperingatkan kita. Kristus punya hak penuh untuk memberikan nasihat kepada kita. Bahkan dia punya hak penuh untuk memberikan perintah agar kita lakukan. Kristus diam di dalam hati itu bukan berarti dia hanya diam tanpa berbuat apa-apa. Kristus, Tuhan Yesus, mau berbicara, mau berkata-kata kepada kita, kepada umatnya. Karena dia ada di dalam. Dia ada di dalam. Ia mau menuangkan semua hatinya, isi hatinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, tangkap kerinduan Tuhan ini. Dia mau memberitahukan hal-hal yang masih rahasia tersembunyi. Dia mau sampaikan itu kepada orang-orang yang punya hati luas untuk Tuhan. Dia mau sampaikan banyak hal. Dia mau nyatakan apa yang menjadi isi hatinya bagi setiap kita. Dia bukan duduk pasif tidak berbuat apapun. Dia bergerak begitu aktif dalam kehidupan kita. Apapun situasinya, apapun kondisi di sekitar, apapun kata dunia. Kalau Tuhan berdiam di dalam hidup kita, itu artinya dia mau lakukan sesuatu dalam hidup kita. Seringkali kita tidak sadar bahwa Kristus ada di dalam hidup kita. Sehingga suara hati kita lebih dominan daripada suara Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita izinkan suara di sekitar lebih dominan daripada suara Tuhan. Ketika kita sakit payah,
Kira-kira suara siapa yang mendominasi dalam hidup kita? Suara Tuhankah yang berkata, oleh bilur-bilurku kamu sembuh? Atau suara-suara yang lain? Suara-suara kekhawatiran yang berkata, sakitku ini sungguh payah tidak bisa disembuhkan. Suara siapa yang kita dengar? Kalau kita benar-benar berkata, Kristus diam di dalam hidup kita, maka kita akan perkenankan Dia yang berbicara lebih dominan daripada suara-suara yang lain. Ketika kita memberi telinga kepada perkataan negatif, kira-kira suara siapa yang mendominasi dalam hidup kita? Ketika kita mulai menimbang-nimbang perkataan pemimpin rohani, ketika pemimpin rohani menyatakan sesuatu dan kita mulai mempertimbangkan ini benar atau tidak, kira-kira suara siapa yang dominan di situ? Apakah suara yang berkata, pemimpin rohanimu salah? Atau kita dengar suara Tuhan yang berkata, taati pemimpin rohanimu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejak Kristus diam di dalam hati kita, jangan kita abaikan Dia. Jangan kita cuekin Tuhan. Dengan cara kita tidak pernah melibatkan Dia dalam seluruh kehidupan kita. Saya katakan tadi, urusan-urusan tertentu boleh kita libatkan Tuhan. Tapi untuk yang urusan satu ini, yang ini, itu urusan saya sendiri. Kalau sudah mentok, yang kita cari siapa? Tuhan yang kita cari. Jadi, kita hanya mau Tuhan mengurusi kalau kita sudah mentok saja. Mari libatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, supaya kita makin kuat. Supaya Roh Kudus makin teguhkan kita seperti firman Tuhan katakan tadi. Tuhan ingin menguatkan dan meneguhkan kita sehingga kita menjadi pribadi yang tidak tergoncangkan dengan hal apapun. Apalagi dengan pengajaran yang menyesatkan. Kalau kita makin kuat, maka kita akan semakin bertumbuh dan berbuah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, situasi apapun tidak bisa menghalangi Tuhan bekerja atas hidup kami. Bagian yang kami harus lakukan adalah makin berakar kuat di dalam Engkau. Makin berakar kuat dalam firman Tuhan. Karena kami percaya inilah masa-masa di mana pertumbuhan sedang terjadi di tengah-tengah umat-Mu yang meresponi firman Tuhan, yang senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, walaupun manusia berkata, walaupun dunia berkata keadaan sulit untuk berubah, tapi kami punya Allah yang besar. Kami punya Tuhan yang berkuasa, yang sedang bekerja di dalam hidup kami, di dalam roh kami. Dan kami akan melihat Tuhan, tanda-tanda mujizat itu terjadi. Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ke depan ini mungkin makin sulit, tapi kami percaya setiap hari ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada keajaiban Tuhan. Dan kami umat-Mu mengalaminya karena Engkau ada bersama dengan kami. Saatnya kami juga akan menerima berkat-Mu Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu, keluar masuk umat-Mu dalam pekerjaan, keluarga, dimanapun. Ada covering Allah, ada perlindungan Allah. Kami angkat tangan kami terima berkat yang besar dari Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari pribadi Roh Kudus menyertai umat-Mu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari terus ikuti doa-doa kita, baik pagi, malam, juga ada daily devotion. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.